Hai coy, kembali lagi di review film. Santai-santai gini emang paling enak rebahan sambil nonton film ya. Video kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Thor 2011. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung aja, gak usah lama-lama. Cus, mari kita capcus menuju alur ceritanya. Dikisahkan bahwa alam semesta terdiri dari 9 dunia dan seluruh keseimbangan tersebut diatur di sebuah dunia bernama Asgard. Di tahun 965 Masehi, Odin yang merupakan raja dari Asgard melawan pasukan Frost Giants dari Jotunheim yang dipimpin Laufey yang berambisi untuk menaklukkan 9 dunia. Odin pun berhasil memenangkan peperangan dan merebut kotak peti mati. Saat ini Thor, putra Odin, akan naik tahta menjadi Raja Asgard. Namun penobatannya terhenti saat Frost Giant menyusup ke Asgard dan mengambil peti mati tersebut. Odin pun memerintahkan Thor untuk kembali mengambil kotak tersebut ke Jotunheim. Ia ditemani sang adik Loki dan teman-temannya Sif, Volstagg, Fandral, dan Hogun. Namun Thor melakukan kesalahan sehingga pertarungan pun terjadi. Thor dengan kesombongan atas kekuatan yang dimilikinya, dia begitu agresif melawan Laufey dan pasukannya. Tapi meskipun Thor dapat menaklukkan mereka, salah satu teman Thor ada yang terluka. Ketika Thor dan teman-temannya akan pergi kembali menuju Asgard, tiba-tiba Odin datang dan dia turun tangan mencoba negosiasi dengan Laufey demi menyelamatkan orang-orang Asgardian. Dan mereka pun akhirnya kembali ke Asgardian dengan selamat. Sesampainya di Asgard, Thor dan ayahnya berdebat. Odin merasa bahwa Thor terlalu sombong. Odin pun menghukumnya dengan melemparkan Thor ke bumi dan menghilangkan kekuatan dewanya. Odin pun mengutuk palu Thor agar hanya bisa diangkat saat Thor layak menggunakannya. Thor kemudian terjatuh di New Mexico. Ia ditemukan oleh tim astrofisikawan Jane Foster beserta asistennya Darcy Lewis dan mentor Erik Selvig. Sementara Mjolnir jatuh terpisah dengan Thor. Bermula dari pertemuan inilah Thor kemudian hidup bersama dengan Jane dan teman-temannya. Namun tidak lama setelah itu Thor memutuskan untuk pergi mencari palunya setelah mendengar desas-desus dari penduduk setempat yang menemukan Mjolnir. Setelah perpisahan Thor dan Jane beserta asisten dan mentornya, dengan tiba-tiba agen Charles Pilchowson yang menjadi komandan untuk mengamankan palu itu menyita secara paksa barang milik Jane yang meneliti tentang lubang cacing yang mengantarkan Thor ke bumi. Mereka membangun tempat penelitian sementara di dekat lokasi palu itu. Singkat cerita, Thor akhirnya diantar oleh Jane menuju lokasi palu itu. Thor berencana mencoba mencurinya dari fasilitas S.H.I.E.L.D. Dia kemudian dengan sangat hati-hati mencoba menyusup masuk. Namun Thor ketahuan dan terjadilah perkelahian. Selagi pasukan S.H.I.E.L.D. yang kalah dari perkelahian, akhirnya seorang komandan membiarkan Thor untuk mendekati palu itu. Dan saat akhirnya palu sudah ada di depan mata Thor, dia rupanya tidak bisa mengangkatnya. Ia pun ditahan oleh S.H.I.E.L.D. Ketika dalam penahanan, Thor didatangi oleh Loki, adiknya. Dia menyampaikan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan tahta jatuh ke tangannya. Thor ingin pulang, tapi Loki mengatakan jika pembuangan Thor adalah syarat genjatan senjata dengan Jotunheim dan ibu juga melarangnya pulang. Mendengar ini, Thor merasa sangat menyesali perbuatannya. Malamnya, Erik Selvig membantu Thor agar bebas dari penahanan dan akhirnya Thor pun bebas. Keduanya pun mulai akrab dan minum bersama di sebuah kafe. Erik yang tidak sadarkan diri dibawa Thor menuju tempat tinggal Jane. Di sana Thor bertemu dengan Jane dan mereka sempat mengobrol di mana Thor menjelaskan tentang kehidupan dirinya dan 9 dunia. Selagi mengobrol mereka tampak saling jatuh cinta. Sementara di Asgard, Loki mengetahui rahasia bahwa ia sebenarnya adalah anak kandung Laufey yang diselamatkan oleh Odin dan dibawa ke Asgard pada peperangan yang lalu. Saat Odin sekarat dalam Odin Sleep, Loki berusaha mencuri tahta Asgard dan bersekongkol dengan Laufey untuk membunuh Odin serta mengambil kotak kekuatannya.
Teman-teman Thor yang mengetahui rencana Loki kemudian meyakinkan penjaga gerbang Bifrost, Heimdall, agar mau membuka portal dimensi agar mereka bisa turun ke bumi untuk mencari Thor. Sesampai di bumi, tanpa waktu lama mereka akhirnya menemukan Thor dan mengajaknya untuk kembali ke Asgard. Thor yang menyadari kesalahannya pada awalnya tidak mau. Rekannya kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Thor yang merasa dibohongi oleh Loki akhirnya memutuskan untuk kembali ke Asgard. Di sisi lain, Loki yang mengetahui rencana itu kemudian mengirim robot destroyer untuk mengejar mereka dan membunuh Thor. Loki juga telah membekukan Heimdall di pintu Asgard. Setelah robot destroyer sampai di bumi, dia langsung mencari Thor dan teman-temannya dan segera menyerang mereka. Kekacauan pun terjadi di bumi sementara Thor dan keempat temannya nyaris terbunuh. Demi menyelamatkan bumi dan teman-temannya, Thor di sini menawarkan dirinya sebagai pengganti. Ketulusan dan pengorbanan itu rupanya membuat Thor kembali layak untuk mengangkat Mjolnir. Mjolnir pun kembali pada Thor dan ia bisa mengalahkan Destroyer dengan kekuatannya yang telah kembali padanya. Setelah itu Thor berpamitan pada Jane Foster untuk menyelesaikan urusannya di Asgard. Di Asgard, Loki rupanya memiliki rencana lain untuk mengkhianati Laufey. Ia memanfaatkan Laufey untuk menghancurkan Jotunheim dengan jembatan Bifrost agar Odin menganggapnya layak menjadi Raja Asgard. Namun Thor datang dan menggagalkan rencana Loki. Saat Odin terbangun, Loki memilih untuk menjatuhkan dirinya pada jurang yang tercipta setelah runtuhnya jembatan Bifrost. Setelah hilangnya Loki, Odin hendak memberikan tahta Asgard pada Thor. Namun Thor menolak dan mengaku bahwa ia belum siap untuk menjadi raja. Cerita pun diakhiri dengan Jane Foster yang terus mencari cara membuka portal menuju Asgard. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton alur cerita film Thor 2011 hingga selesai. Semoga kalian menikmati video ini dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.